peristiwa ini akan menjadi catatan kelam sejarah manusia. Dilengkapi oleh senjata pembunuh yang efektif, Perang Indochina pertama ini menjadi pintu masuk dimulainya Perang Vietnam. Para sejarawan mengungkap perang yang melibatkan Perancis dan gerilyawan komunis Vietnam Utara telah menelan korban hingga 280.000 jiwa. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Awal mula terjadinya Perang Vietnam dimulai pada tahun 1953. Gerilyawan komunis yang dipimpin Ho Chi Minh melakukan perlawanan terhadap tentara Perancis. Perlawanan itu memaksa Perancis untuk menangkap dan menghancurkan kaum revolusioner Viet Minh. Diuntungkan oleh kondisi geografis di lembah Dien Bien Phu, Vietnam Utara, keberadaan tentara Vietnam menjadi sangat sulit ditangkap. Perancis berharap dukungan Amerika Serikat dan dukungan artileri yang ambisius akan memaksa pasukan Ho Chi Minh melakukan pertempuran sengit yang menentukan di lembah Dien Bien Phu. Pada awal tahun 1953, Perang Indochina menemui jalan buntu. Kedua belah pihak, Viet Minh atau Uni Perancis, telah sama-sama merasakan kemenangan serta pahit getirnya kekalahan. Sebelumnya, pada tahun 1950, pasukan Viet Minh, pimpinan Ho Chi Minh dan Pho Nguyen Gia, menyapu bersih benteng dan garnisun perbatasan Prancis. Disusul pada tahun 1952, mereka menyergap patroli besar Prancis. Namun mereka tidak mampu merebut posisi penting Prancis yang dipertahankan oleh artileri serta kekuatan udara. Dalam rangkaian serangan mereka terhadap ibu kota provinsi, Vinh Phuc, di wilayah delta Sungai Merah, Vietnam bagian utara, VinhIen, pada tahun 1951, dan Han San pada tahun 1952, mereka menderita banyak korban tanpa hasil. Sementara itu, pasukan Uni Perancis berhasil menguasai delta Sungai Merah, namun tidak gagal mengejar Viet Minh. Perancis berhasil menangkap pasukan Viet Minh dan menghancurkan musuh sesuai keinginan mereka. Agar bisa mengendalikan situasi atas pertempuran itu, Paris mengirim Jenderal Henry Navarre ke Indochina pada bulan Mei 1953. Dia diperintahkan supaya mencari jalan keluar yang terhormat dari perang. Namun agar dapat mendapatkan keuntungan diplomatik, Henry perlu kemenangan di medan perang. Dia tahu bahwa pasukan terjun payung dan pasukan legiun asingnya sangat penting untuk operasi ofensif. Hanya saja tenaga pasukannya terkuras habis karena harus mempertahankan hampir 900 garnisun di seluruh Indochina. Siap bertarung, Navarre menempuh jalan terjal. Ia memutuskan bergerak meninggalkan banyak garnisun terpencil, termasuk Han San. Ia menghimpun kekuatan di delta Sungai Merah untuk mengantisipasi serangan balasan. Di Vietnam Tengah dan Selatan, serangan bergaya komando menyapu bersih kelompok-kelompok Viet Minh yang terisolasi. Sedangkan di tempat lain, ia fokus pada pelatihan pasukan lokal Vietnam. Begitu mereka dapat mengambil alih tugas garnisun, pasukan Perancis akan dibebaskan untuk melakukan operasi. Dia juga meminta bantuan dari Amerika Serikat melalui mantan komandan Perang Dunia Kedua Dwight D. Eisenhower. Dwight merupakan mantan perwira Angkatan Udara Amerika Serikat yang punya posisi di Gedung Putih. Ia prihatin dengan penyebaran komunisme di Eropa serta merasa takut akan nasib serupa menimpa Asia. Pada bulan Juli 1953, Perang Korea berakhir dengan jalan buntu dan semenanjung pun terpecah. Di satu sisi, Perang Korea menunjukkan kemampuan pasukan internasional untuk membendung gelombang komunisme. Namun di sisi lain, hal ini harus dibayar mahal dan tidak ada kemenangan yang pasti. Pengalaman Korea juga mengubah sikap Amerika Serikat terhadap Ho Chi Minh. Amerika Serikat bersimpati pada gerakan kemerdekaan Vietnam yang menentang kolonialisme Prancis. Tim OSS Amerika bahkan telah melatih dan memasuk Ho Chi Minh dan Phu Nguyen Gia.
Agustus 1945 untuk melawan Jepang yang saat itu menduduki Indochina. Namun pemerintahan Eisenhower kini melihat tangan komunisme Soviet yang monolitik berada di balik gerakan Vietminh. Tak lama kemudian, gerakan-gerakan Vietminh memaksa tanggapan Perancis karena kaum revolusioner memperluas operasinya ke Laos. Tindakan seperti itu akan memperluas perang melampaui jangkauan tentara Perancis yang berbasis di delta Sungai Merah. Kondisi itu membuat operasi Perancis di masa depan menjadi lebih sulit. Navarre memutuskan untuk merebut desa penting yang strategis, yaitu Dien Bien Phu. Desa itu menjadi jalur pasukan Vietminh ke Laos. Supaya bisa merebut Dien Bien Phu, ia mengerahkan pasukan udaranya. Sengitnya pertempuran memaksa Vietminh terpaksa mundur ke Laos, sedangkan tentara Perancis merangsek ke Dien Bien Phu. Pada tanggal 20 November 1953, 6 batalion parasut Perancis turun ke daerah Dien Bien Phu. Mereka menghadapi perlawanan ringan, meskipun itu lebih dari apa yang diperkirakan. Perancis berada dalam keadaan panik. Setelah Perancis mengamankan daerah itu, mereka menurunkan bulldozer dan peralatan lainnya untuk menciptakan orang bebal baru. Rencananya, Dien Bien Phu akan dijadikan sebagai pangkalan untuk serangan ofensif dan patroli ke wilayah belakang Vietminh. Sama seperti Hansan, seluruh serangan dilakukan melalui udara, memanfaatkan 2 landasan udara di lembah. Pada awal tahun 1954, pasukan Perancis menjadikan Dien Bien Phu sebagai benteng pertahanan. Lokasinya dihadang dengan 9 benteng pertahanan, melingkar baik dari dalam maupun dari luar. Sebagian besar kawasan benteng pertahanan berada di dasar lembah yang datar. Perancis menerbangkan pasukan dan peralatan termasuk artileri. Tentara Perancis percaya diri persenjataannya lebih canggih dari senjata tentara Vietminh. Namun tanpa disadari, posisi Dien Bien Phu mempunyai beberapa kelemahan. Hal itu dengan cepat dikenali oleh Vietminh. Berjarak 275 km dari Hanoi, Vietminh melengkapi persenjataannya. Artileri Vietminh memiliki jangkauan senjata yang jauh lebih besar daripada artileri Perancis. Mereka memiliki rudal jarak jauh yang dapat menjangkau pasukan bergerak Perancis yang berbasis di darat. Karena camp ini difungsikan sebagai camp penyerangan, artileri Perancis di Dien Bien Phu tidak cukup terlindungi. Hanya memiliki 60 senjata tidak sebanding dengan ukuran camp. Perancis lebih mengandalkan kemampuan angkatan udaranya. Rasa percaya diri yang tinggi telah membutakan kemungkinan bahaya besar yang mengintai di depan. Pesawat berbasis lokal, termasuk beberapa helikopter awal, dapat menyediakan pasokan untuk mendukung kekuatan pasukan udara. Kawasan perbukitan umumnya tidak dapat dilalui alat berat. Diyakini Perancis, tentara Vietminh tidak pernah menunjukkan banyak keahlian dalam taktik artileri atau anti pesawat. Komandan militer Vietminh Pho Ngon Giang, yang merupakan panglima tertinggi Vietminh Corps, memindahkan 50.000 tentara reguler Vietminh ke wilayah perbukitan Dien Bien Phu. Kekuatan itu merupakan sepertiga dari total pasukan regulernya. Selain itu, dengan berakhirnya Perang Korea, Vietminh dapat mengandalkan dukungan penuh dari Tiongkok. Pasukan Vietminh menjalani pelatihan artileri, senjata berat, dan teknik, dan sekarang dilengkapi dengan artileri kaliber besar, termasuk model Amerika, serta senjata anti pesawat yang lebih canggih yang dirampas oleh Tiongkok saat di Korea. Komite Militer Pusat Partai Komunis Tiongkok memberitahu para penasihatnya di Indochina bahwa Vietminh tidak akan mampu mengalahkan Perancis dalam beberapa hari ke depan. Supaya bisa menang sepenuhnya harus dilakukan penambahan artileri besar-besaran. Mengetahui terjadi penyimpanan senjata besar-besaran, Perancis berupaya untuk mengebom kamp-kamp Vietminh di jalan-jalan dan jalur hutan yang diketahui. Namun, pasukan gerilyawan Vietminh berhasil membuka jalan tikus sepanjang 500 km yang tersembunyi di hutan. Pada malam hari, sekitar 240 artileri Vietminh, mortir berat, senapan recoilless, dan senjata anti peluru telah dikerahkan ke konsentrasi tenaga kerja dan peralatan seperti itu merupakan pertaruhan bagi Jia. Karena hal ini membuat wilayah tidak terlindungi dan dapat mengakibatkan hilangnya senjata berat yang berharga. Siapapun yang menang di Dien Bien Phu akan mendapatkan keuntungan diplomatik. Pertempuran pecah pada tanggal 31 Januari 1954.
Desingan peluru terdengar tanpa henti selama 6 minggu. Para penembak Vietnam berusaha mengatur senjata mereka sambil mengamati tembakan balasan Perancis. Pada bulan Maret, lembah tersebut berubah menjadi tanah tandus. Perancis menunggu serangan yang akan datang. Reporter perang André Libon mengutip percakapan antara dua tentara Perancis. Ini akan menjadi seperti Hansan, hanya 10 kali lebih besar. Kali ini mereka akan menempatkan semua artileri besar mereka di sini dan akan menunjukkan kepada kita apa yang telah mereka pelajari tentang perang besar. Pada tanggal 11 Maret, serangan tiba-tiba pertama Viet Minh menargetkan Gabriela Utara, Annemarie dan benteng Bertrand. Posisinya terisolasi di puncak bukit, membuat Bertrand sangat mudah dijangkau. Dari serangan ini jelas terlihat Viet Minh mendapat pelajaran berharga dari pertempuran di Hatan. Sebelum menyerang, mereka menggempur posisi Perancis dengan artileri akurat, meruntuhkan bunker dan melumpuhkan senjata. Seorang regional di Bertrand mengingat serangan itu. Kita semua terkejut dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana Vietnam bisa menemukan begitu banyak senjata yang mampu menghasilkan tembakan artileri dengan kekuatan sebesar itu. Amunisi menghujani kami tanpa henti seperti badai es di malam musim gugur. Bunker demi bunker, parit demi parit runtuh, mengubur manusia dan senjata di bawahnya. Serangan Viet Minh berhasil memecah konsentrasi Perancis. Serbuan ke Bertrand pada tanggal 14 Maret membumi hanguskan 75% kekuatan Perancis. Sasaran berikutnya Gabriel. Meskipun ada serangan balik lapis baja Perancis, namun tidak berlangsung lama. Tembakan balasan Perancis tidak efektif 25%, amunisi yang dimuntahkan pada hari pertama sia-sia. Saat datang bala bantuan udara, pesawat menghadapi hujan tembakan anti pesawat di sekitar perbukitan. Pada saat yang sama, pasukan artileri memporak-porandakan landasan pacu. Peluru Vietnam meluluh lantahkan pesawat angkut C-47 di darat dan merusak semua kecuali 2 Bearcat. Pada tanggal 15 Maret, sebagian besar artileri Perancis hancur hingga mengalami kelumpuhan. Situasi itu memaksa Kolonel Pirot meminta maaf kepada pasukannya sebelum bunuh diri dengan granat. Bagi banyak orang, Perancis diambang kekalahan. Namun pasukan Perancis yang tersisa terus berjuang serta bala bantuan dikerahkan ke kamp. Sebanyak 4.300 bala bantuan tentara Perancis yang diterjunkan di Binh Phu. Pertengahan Maret hingga awal Mei, sebagian besar tidak memiliki pengalaman terjun payung. Campur tangan Amerika Serikat diyakini akan memicu intervensi Tiongkok. Pemimpin minoritas DPR Lyndon B. Johnson yang berpendapat bahwa intervensi apapun harus dilakukan dengan membentuk koalisi internasional, melibatkan Inggris dan negara-negara demokratis Asia lainnya. Bukankah bangsa kita telah mengambil pelajaran dari peristiwa itu? Surat tersebut mendapat sambutan hangat di Inggris, di mana masyarakatnya mendukung penyelesaian melalui perundingan dengan Viet Minh. Tidak akan ada koalisi dan akibatnya tidak ada intervensi resmi Amerika Serikat. Meskipun 37 pilot Amerika menerbangkan 682 pesawat membawa pasokan ke Dien Bien Phu, para pilot secara resmi dipekerjakan oleh Civil Air Transport. Semua maskapai penerbangan yang dioperasikan secara diam-diam oleh CIA. Beberapa sejarawan menyatakan jika Eisenhower mengetahui usulannya akan gagal, namun ia berusaha mencari sebuah cara untuk menghindari intervensi namun sekaligus tampil mendukung Perancis. Dia kemudian menyatakan jika Amerika Serikat secara sepihak mengizinkan pasukannya terlibat dalam konflik di Indochina dan serangkaian perang di Asia. Konsekuensi kebijakan itu adalah terkurasnya sumber daya Amerika Serikat dan melemahkan posisi pertahanan Amerika Serikat secara keseluruhan. Pada akhir Maret, pasukan Perancis yang bertahan di Dien Bien Phu berada di ambang kekalahan. Pasukan Vietnam telah menguasai sebagian besar kamp di utara dan hampir membuat lapangan terbangnya tidak berfungsi lagi. Tanpa adanya dukungan Amerika Serikat, Perancis menyiapkan bantuan di Laos, meskipun cuaca buruk dan keberadaan Viet Minh akan menghalanginya. Sementara itu, dukungan udara Perancis tidak efektif melawan Viet Minh. Hancurnya kekuatan udara Perancis di Dien Bien Phu memaksa mereka bergantung pada dukungan udara dari delta Sungai Merah.
Namun bola berupa tembakan anti pesawat yang gencar membuat sedikit pesawat yang tersisa di wilayah tersebut saat berusaha mengincar dan mencapai sasaran Vietminh dengan tepat. Ketika persediaan napalm habis, Prancis terpaksa menjatuhkan bom klaster, senjata anti personil dan senjata anti pesawat. Senjata anti pesawat Vietminh terdiri dari 11.200 Feldsheet bersirip tajam yang bisa menembus tutupan hutan di wilayah yang luas dengan sangat mematikan. Vietminh terus melancarkan serangan mereka. Pada tanggal 30 Maret, mereka menargetkan benteng Dominic 1 dan 2 serta Helen 1, 2, dan 4 dalam apa yang disebut pertempuran 5 bukit. Meskipun Perancis sukses dengan senjata anti pesawat kaliber 50 yang dipasang di quad yang digunakan dalam serangan darat, mereka kehilangan sebagian Dominic dan Helen saat baku tembak. Perancis sukses melakukan serangan balik, namun nyatanya serangan tersebut malah melemahkan unit yang tersisa. Dengan bertambahnya korban di kalangan legioner dan pasukan terjun payung, pendukungan sekutu Perancis seperti Vietnam, Aljazair, dan Maroko semakin melemah. Pada pertempuran yang berkecamuk di timur, Vietminh menyerang bagian barat markasnya, menargetkan benteng pertahanan Prancis dan Houguet. Korban di Vietminh sangat banyak, dan pemimpin Vietminh mengakui bahwa berperang demi Houguet sedang menguji pengetahuan prajuritnya. Ciri utama dari fase pertempuran tersebut adalah karakter pertempuran yang penuh kekerasan. Pertempuran telah berlangsung sangat lama, lebih banyak pasukan yang harus bertempur tanpa henti, menjadi lelah dan lelah serta dihadapkan pada ketegangan saraf yang hebat. Kekuatan kita belum mampu menghindari kehancuran yang memerlukan reorganisasi dan penguatan yang cepat. Untuk menghindari jatuhnya moral, Vietminh menyerang bagian barat markasnya, menggunakan taktik pengampungan untuk menghancurkan markas besar yang dijaga ketat. Insinyur Tiongkok tiba, pasukan Vietminh mulai menggali terowongan serta parit penyerangan untuk menutup posisi Perancis. Sejak pertengahan April, Perancis hanya menguasai wilayah dalam radius sekitar 1,5 km dan persediaan mereka semakin menipis. Pesawat angkut berupaya menurunkan lebih banyak pembekalan, namun banyak yang jatuh ke posisi Vietminh. Lebih buruk lagi, bagi Perancis sejak 22 April, penyergapan oleh Vietminh dan hujan monsun telah memperlambat upaya bantuan. Pada awal Oktober, Perancis maju ke pelabuhan Vietminh. Pada awal Mei, para pembela Perancis berada di bawah hujan tembakan artileri di parit-parit yang banjir. Kapten Fourux mengenang, pada sore hari tanggal 6 Mei, Mayor Brehinac meminta saya untuk pergi bersama operator radio menuju pusat pertempuran untuk mencari tempat yang tidak mudah hancur, sehingga kami dapat berkumpul kembali. Elemen batalion yang masih hidup maju melewati parit-parit berlumpur sampai ke dadaku. Selongsong peluru tidak pernah berhenti berjatuhan. Di tikungan parit, saya kehilangan pandangan terhadap operator radio. Dia pasti terbunuh ditembus peluru. Tertelan lumpur, saya kemudian menyadari bahwa akhir sudah dekat dalam serangan terakhir. Senjata baru Tiongkok tiba di medan perang. Laras 6 peluncur roket mirip dengan Naval Warfare Jerman pada Perang Dunia Kedua. Vietminh menggunakannya untuk serangan terakhir terhadap posisi markas yang diserang langsung pada tanggal 7 Mei. Pada jam 6 sore, mereka telah menduduki kamp utama. Kini hanya benteng terpencil Perancis, Isabelle yang bertahan. Di bawah serangan penuh Vietminh, upaya Perancis menuju pelabuhan Vietminh berhasil. Pertahanannya tidak ada harapan. Salah satu yang bertahan menggambarkan kondisi seperti neraka di tempat yang sangat kecil. Perancis memutuskan untuk menyerang ke selatan dalam berbagai arah. Namun sebagian besar akan dibunuh atau ditangkap, dan hanya 78 tentara Perancis yang mampu melarikan diri dari Dien Bien Phu. Pada tanggal 8 Mei, ketika Perancis merayakan ulang tahun ke-9 kemenangan sekutu atas Jerman, unit bantuan mengkonfirmasi jatuhnya Dien Bien Phu dengan satu kata sandi, Austerlitz. Pertempuran Dien Bien Phu adalah sebuah bencana. 2.300 tentara Perancis tewas, 6.400 luka-luka, dan 9.000 ditangkap. Korban di Vietminh mungkin mencapai 30.000 jiwa, namun Ho Chi Minh meraih kemenangan penting pada malam negosiasi. Meskipun sejumlah besar personil militer Perancis dan sekutu masih tersisa di Indochina, Dien Bien Phu meredupkan keinginan Perancis untuk berperang. Perang sudah tidak populer atau bahkan tidak relevan di Perancis metropolitan.
Serangan pada tanggal 9 Mei di Pelabuhan Dien Bien Phu adalah yang terakhir. Dalam survei tahun 1953, dilaporkan bahwa hanya 23% responden Perancis yang menaruh minat aktif dalam apa yang sekarang disebut La Guerre atau Perang Kotor. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, fanpage, Facebook group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution.